pahalanya sangat besar ya, dan efeknya untuk tubuh itu juga sangat baik sekali. Jadi jangan pernah tinggalkan untuk melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'dah. Apa kabar sahabat santri semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernikahan adalah sebuah kesunahan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadisnya, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Maka dianjurkan kepada kita semua sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah bila mampu ya. Kalau memang belum mampu, usahakan untuk berpuasa. Nah, tujuan dari menikah sendiri itu adalah pasti tidak lain tidak bukan adalah untuk menghasilkan sebuah keturunan ya. Tidak mungkin tujuan menikah itu tidak menghasilkan keturunan, itu sangat tidak mungkin. Karena memang tujuan utama menikah itu adalah menghasilkan keturunan. Nah, hubungan seks atau hubungan badan antara suami dan istri memanglah sangat menyenangkan dan memanglah sangat membawa kenikmatan yang hakiki. Nah, di dalam Islam, hubungan badan antara suami dan istri itu selain membawa kenikmatan, selain membawa kesenangan, ternyata itu juga dihitung sebagai pahala yang baik dan bagus dan pahala dari Allah yang mana memang dikhususkan untuk pasangan suami istri. Jadi hubungan seks atau hubungan suami istri ya, itu selain kenikmatan ternyata bernilai ibadah dan ternyata bernilai pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika kalian semua bersetubuh dengan istri-istri kalian, maka itu termasuk sebuah sedekah. Mendengar dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsunya atau memuaskan birahinya kepada istrinya, apakah akan mendapatkan pahala? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, bagaimana menurut kalian jika mereka para suami itu melakukan hubungan seks atau bersetubuh dengan yang bukan istrinya, bukankah mereka berdosa? Lantas para sahabat itu menjawab, iya, tentunya berdosa. Lantas beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, begitu pula kalau mereka atau para suami bersetubuh dengan istrinya, maka itu akan bernilai pahala dan itu akan bernilai ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam Nasai, dan sifatnya ini adalah hadisnya sahih ya, jadi bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi dengan demikian yang namanya hubungan seks atau hubungan badan suami istri itu bukan hanya membawa kesenangan saja, ternyata juga bisa bernilai ibadah bagi pasangan suami istri atau bagi pasangan yang sudah halal ya. Nah, ternyata hubungan badan antara suami dan istri selain bernilai pahala, ternyata juga bernilai sedekah. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dalam kemaluanmu itu ada sebuah sedekah ya. Sahabat lalu bertanya ya, wahai Rasulullah, apakah kita mendapat pahala dengan menggauli istri kita? Rasulullah pun menjawab ya, bukankah jika kalian menyalurkan nafsu di jalan yang haram maka akan berdosa ya? Maka begitu juga sebaliknya, ketika disalurkan di jalan yang halal maka itu akan berpahala. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan Ibnu Huzaimah. Nah, karena bertujuan mulia dan bernilai ibadah, maka setiap hubungan intim atau hubungan suami istri yang dilakukan di dalam rumah tangga maka harus bertujuan dan dilakukan secara islami, yakni sesuai dengan tuntunan Al-Quranul Karim dan sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai antara suami istri itu melakukan hubungan suami istri yang memang tidak disesuaikan atau tidak dianjurkan di dalam Al-Quran ataupun disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semisalnya melalui jalan belakang ya, atau semisalnya lagi berhubungan intim atau berhubungan suami istri melalui saat istri itu sedang haid, itu sangat tidak dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, di sini Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi dalam kitab At-Tibbun An-Nabawi atau dalam pengobatan nabawiyah ya, hubungan intim sesuai dengan petunjuk Rasulullah itu ada 3 tujuan ya. Nah, yang pertama adalah memelihara keturunan dan keberlangsungan umat manusia. Jadi tujuan utama itu ya menikah itu memang menghasilkan keturunan ya, karena biar agar manusia itu tetap ada terus sampai benar-benar hari kiamat akan datang. Bahkan di sini ulama salaf pernah mengatakan seorang hendaknya menjaga 3 hal pada dirinya. Yang pertama itu adalah jangan sampai tidak berjalan kaki, ya, agar jika suatu saat nanti harus melakukannya tidak akan mengalami kesulitan. Nah, yang kedua jangan sampai tidak makan, ya. Kenapa kok jangan sampai tidak makan? Karena agar usus itu tidak menyempit. Ketika seorang itu tidak makan secara terus-menerus, maka lambat laun itu usus itu akan menyempit ya. Dan yang terakhir, jangan sampai meninggalkan hubungan seks atau hubungan suami istri yang sudah halal, ini dengan catatan yang sudah halal ya. Karena air sumur saja bila tidak digunakan akan kering dengan sendirinya. Maka ketika sudah menikah ya alangkah baiknya melakukan hubungan seks atau hubungan suami istri, itu sangat dianjurkan sekali ya, agar memang benar-benar tetap terjaga keharmonisan dalam rumah tangga ya. Di sini juga Muhammad bin Zakaria menambahkan, barang siapa yang tidak bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri dalam waktu yang sangat lama ya, maka kekuatan organ tubuhnya akan melemah ya, sarafnya akan menegang dan pembuluh darahnya juga akan tersumbat ya. Jadi ketika sudah menikah itu hubungan intim itu harus dijadwalkan ya. Memang ada jadwal-jadwalnya hubungan intim. Semisal kalau yang memang baru menikah ataupun menikah beberapa tahun ya alangkah baiknya seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali. Jangan sampai dalam 1 bulan itu tidak melakukan hubungan suami istri. Dan di sini juga Muhammad bin Zakaria menambahkan bahwa saya melihat orang yang sengaja tidak melakukan jima atau melakukan hubungan suami istri dengan niat membujang ya, dengan niat membujang bukan untuk menikah, tubuhnya itu menjadi dingin dan wajahnya menjadi muram ya. Jadi kalau yang tidak melakukan hubungan intim ya nanti lama-kelamaan akan menjadi muram wajahnya itu ya. Nah, di antara manfaat-manfaat bersetubuh dengan pasangan kita yang sudah halal itu menurut Ibnu Qayyim adalah terjaganya pandangan mata dan terjaganya kesucian diri serta hati dan perbuatan yang haram ya. Jima juga bermanfaat terhadap kesehatan psikis pelakunya ataupun suami istri tadi yang melakukan hubungan intim ya, melalui kenikmatan yang tiada tara yang dihasilkannya. Jadi ternyata berjima atau melakukan hubungan intim itu sangat besar pahalanya dan bernilai juga sebagai sedekah. Maka sebagai suami istri alangkah baiknya kalau memang sudah menikah jangan pernah tinggalkan untuk melakukan hubungan suami istri, karena itu pahalanya sangat besar ya, dan efeknya untuk tubuh itu juga sangat baik sekali. Jadi jangan pernah tinggalkan untuk melakukan hubungan badan dengan pasangan kita yang sudah halal ya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat bagi pasangan suami istri ya. Jadi jangan pernah berpikiran yang negatif tentang kajian-kajian yang membahas tentang suami istri. Semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.